lagi di Tarot Milenial Channel bareng gue Juan di sini. Yang pastinya nggak bakal bosen-bosennya kepoin tentang zodiak kalian semua. Nah, kebetulan di segmen ini ada yang beda pastinya karena gue bakal ngelakuin yang namanya Tarot Outdoor di Cafe Coco. Nah, cafe ini benar-benar recommended banget karena bener cozy banget tempatnya, harganya juga bersahabat. Tepatnya ada di Karibaru, di seberangnya itu namanya Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pengen nongkrong atau pengen eksis bisa langsung datang ke sini. Yuk kita coba langsung aja masuk, sekalian kita baca-baca tarotnya. Nah, sekarang gue udah ada di dalam kafenya Coco yang bisa dilihat sendiri ya tadi. Sekelilingnya bener-bener nyaman banget, cozy banget buat kalian semua yang suka nongkrong, suka eksis-eksisan, atau buat posting di Instagram bener-bener pas banget. Dan di sini juga bukan cuma cemilan aja, ada juga makanan berat dan macem-macem, ada kopi, ada jus segala macam di sini. Pokoknya pas banget buat kalian semua, buat tempat nongkrong atau menjadi base camp kedua buat kalian. Yang pasti catat ya, tadi di Warung Wok itu ada di Kalibaru di Jakarta Pusat, di seberangnya Direktorat apa tuh? Topografi maksud saya ya, Direktorat Topografi. Nah, sesuai tadi gue bilang kan, di sini gue bakal coba buat bacain zodiaknya Cancer, asmaranya di bulan Agustus sampai ke bulan September. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat ngelakuin ritual yang namanya di like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa buat dinyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru di channel ini. Ya, langsung aja kita mulai buat baca-baca asmara zodiak Cancer ya. Asmara zodiak Cancer di bulan Agustus minggu akhir sampai September awal. Kira-kira seperti apa? Bagus, biasa, atau berbunga-bunga kah? Kita buka ya. Ini untuk langsung aja mungkin ya, biar di sini ada Ace of Pentacle. Ace itu berarti awalan dan Pentacle itu menyangkut soal masalah materi. Di sini dalam masalah hubungan, kayaknya sih nggak ada masalah ya dalam zodiak Cancer. Cuma di sini hal yang mendasari ada sedikit ganjalan dalam masalah finansial yang akhirnya berimbas pada hubungan kalian. Ya, buat mungkin yang kalian lagi single ataupun yang udah punya pacar, yang biasanya kalian bisa hangout bareng atau kemana-mana bareng, karena mungkin kondisi yang lagi kayak gini dan finansial juga mungkin lagi nggak bagus, yang akhirnya kalian misalnya harus sabar-sabar dikit, seperti itu. Nah, kita lihat kartu penjelas berikutnya. Di sini ada Two of Wands. Two of Wands ini merupakan sebuah kartu yang menunjukkan sebuah effort. Namun two itu kartu kedua yang berarti harus ada pertimbangan, harus ada nyari alternatif lain atau inisiatif buat ngedukung yang tadi, yang Ace of Pentacle. Jadi di sini buat kalian yang lagi single atau yang udah punya pacar, kalian harus benar-benar muter otak, harus cari jalan keluarnya seperti apa sih istilahnya. Karena sedikit banyak asmara kalian itu ternyata disupport oleh masalah finansial kalian sendiri. Dan itu opan ini lebih kayak ke cari jalan keluar, lebih kayak ke depannya mesti kayak gimana, harus usaha seperti apa, harus ngadain misalnya kayak inovasi apa, atau mungkin buka usaha, atau mungkin cari tambahan lain, itu mesti dipikirin. Nah, berikut kartu utama kedua. Di sini ada King of Pentacle. King of Pentacle ini bisa dilihat nih, raja dari koin. Ini merupakan kartu bagus banget. Ini bisa mengindikasikan akhirnya yang tadi, yang Ace of Pentacle dan Two of Pentacle bisa kalian lalui, dan yang akan kalian capai itu yaitu sebuah kemajuan dalam finansial ataupun dalam hubungan kalian. Yang nggak tahu kenapa ya, gue lihat di sini sebenarnya yang dibacain kartu asmara, tapi yang berimbas ini malah kartu bernyangkut tentang masalah finansial kalian juga gitu. Ini sebenarnya bisa dilihat
Knight of Pentacle, kesatria pakai kuda putih, coba dia bawa kayak pentacle ini ya kristal. Ini lebih kayaknya sebenarnya dorongan hati kalian tuh pengen banget gitu, kayak misalnya like a king, like a knight, buat ngebanggain ataupun ngebahagiain pasangan kalian. Cuma kalian belum nyampe ke sini gitu, karena ada proses yang harus dilalui, yaitu tadi Ace of Pentacle dan Two of Wands-nya itu. Tapi ini sebenarnya kartunya kartu positif banget. Ini bakal ada kemajuan walaupun nggak dalam waktu dekat gitu. Kita lihat ya berikutnya. Untuk kartu tambahan ada The Magician. The Magician ini bisa dibilang hal yang tak terduga, yang berarti maksud gue dari magic, kata magic, yaitu berupa yang belum bisa diprediksi tapi akan terjadi gitu. Kalian tuh nggak nyangka tiba-tiba kayak dapat durian runtuh gitu. The Magician itu ya kayak surprise kalau misalnya bisa dibilang gitu. Buat kalian single ataupun yang udah punya pacar, ini bisa diartikan ngedukung masalah asmara kalian ataupun kondisi kalian yang tadi itu, yang kartu pertama, kartu kedua, dan kartu pembantunya. Next ya bakal ada hal yang tak terduga, yang kalian gak sangka-sangka gitu. Yang ternyata loh, gue nggak pernah ngarep ini, tapi kok tiba-tiba kejadian ya bisa ya gitu. Kayak sebuah gift lah, hadiah gitu. Cuma kalian nggak tahu ini apa. Yang pasti ini kartunya positif dan mendukung pada hubungan kalian ataupun finansial kalian. Yang berikutnya, kartu berikutnya di sini ada Queen of Wands. Lagi-lagi di sini Queen of Wands. Kalau Queen itu berarti ya emang seorang ratu, dan Wand itu atau misalkan kayu diartikan sebagai sebuah effort. Dan di sini ada kartu di lambangnya ada singa, ada wanita, dan ada tongkat. Ini lebih kayak ke gimana kalian bisa mengolah ego kalian gitu. Karena buat nyampe ke yang tadi ini, ya sedikit banyak kalian harus bergelut dengan ego kalian. Harus bisa ngebalance antara pikiran kalian sama hati kalian. Mana dulu yang mesti diduluin gitu. Jangan misalnya kan bisa dibilang jangan terlalu condong ke ego juga, jangan terlalu condong ke pikiran juga, istilahnya jangan terlalu condong ke perasaan juga gitu. Karena ini sebenarnya ada kartu Victoria di sini. Benar-benar harus bisa naklukin ego kalian biar yang tadi kartu tadi itu benar-benar kejadian seperti itu. Dan sebenarnya sih kartu-kartu kalian ini sebenarnya kartu positif. Cuma emang di sini emang ada pergerakannya itu terlalu bisa dibilang ya nggak terlalu signifikan. Tapi ini ada sebuah kemajuan. Dan yang berdasarnya itu benar-benar masalah finansial kalian juga keangkat di masalah asmara kalian. Dan ini gue coba-coba buka kartu terakhir, yaitu ada kartu Two of Pentacle. Nah, nextnya kalian udah bisa akhirnya ngelaluin semua yang tadi itu, kartu yang tadi. Tapi kalian dihadapkan pada sebuah Two of Pentacle, yaitu pilihan, sebuah kebimbangan, sebuah rasa bingung jadi bingung sendiri. Padahal sebenarnya udah dilalui segala macam. Ada pertimbangan lain. Ini lebih kayak menyangkut apa yang mesti diduluin, apa yang enggak. Kalian coba rasional, mana dulu sih yang utama, mana dulu sih yang ini segala macam, seperti itu. Tapi sih overall di sini sebenarnya baik buat yang kalian yang udah single ataupun udah punya pacar, yang masih single maksud gue. Ini kartu bagus banget. Karena kenapa? Walaupun misalnya dilihat di sini sebenarnya kartunya adem-adem aja. Kalau misalnya dibilang ada masalah sama pasangan sih nggak ada, masalah sama gebetan juga nggak ada. Cuma emang kalau gue lihat secara keseluruhan hanya kondisi aja yang nggak tepat gitu. Kalian harus bersabar dan harus fokus dulu gimana bisa mulihin kondisi kalian. Itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin segitu baca-baca kartu tarotnya. Buat lebih detailnya lagi bisa nanti kita review lagi, atau mungkin gue bacain lagi ya secara singkat buat ingetin lagi dari kartu pertama sampai kartu terakhir. Jadi buat asmaranya Cancer, sebenarnya di sini nggak ada masalah yang signifikan banget, masalah asmara kalian, baik itu yang single ataupun yang udah punya pacar. Hanya saja di sini masalahnya dengan kondisi yang sekarang gitu. Itu menyangkut finansial kalian yang akhirnya nggak bisa nyampe yang namanya. Mungkin kalian ada planning kemana segala macam itu nggak bisa kesampaian. Yang akhirnya agak-agak selek dikit sebenarnya. Tapi di sini sih untungnya bisa ke-handle, bisa saling ngeredam yang namanya ego masing-masing. Walaupun mungkin ya cekcok dikit adalah di sini. Dan pada akhirnya finally kalian bisa lewatin itu. Tapi nggak tahu kenapa di akhir kalian bingung lagi. Kalian nggak tahu mesti yang diduluin itu yang mana. Seperti itu sih.
Nah itu dia tadi pembacaan kartu tarot buat zodiak Cancernya di bulan Agustus sampai bulan September. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, kalau misalnya ada yang positifnya diambil, yang negatifnya jangan dibawa baper. Dan gue tekenin lagi, ini hanya hiburan semata. Akhir kata gue ucapin thanks banget udah nonton yang kali ini di episode di outdoornya. Dan kalau misalnya ada yang mau request buat dibacain bisa di kolom komentar ya. Sekali lagi gue ingetin jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa dinyalain loncengnya biar gak ketinggalan updatean terbaru channel ini. Dan jangan lupa juga mampir ke cafe ini karena bagus banget.